Menurut legenda lebih dari 2000 tahun lalu, terdapat sebuah komunitas Dayak yang bermukim di hulu Sungai Segomun, Kabupaten Sanggau. Komunitas itu disebut Ibanik Group, yang merupakan asal mula beberapa subsuku Dayak di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan sekitarnya. Di hulu Sungai Segomun, mereka tinggal di sebuah tempat atau wilayah yang bernama Tampun Jua. Di sana mereka hidup makmur dan mencapai zaman keemasannya. Nama Tampun Jua sendiri berasal dari sebuah upacara adat atau hukuman terhadap pelanggar berat yang tidak menaati aturan di wilayah tersebut. Hukuman tersebut dilaksanakan oleh seorang algojo terhadap dua orang pelaku, yaitu sepasang kekasih yang masih memiliki hubungan darah. Mereka berdua sepupu sekali, dan menurut adat istiadat pada zaman itu, hal tersebut adalah pelanggaran berat bagi hukum setempat. Keduanya dipasung, kemudian diikat saling telungkup dan dirajam dengan bambu hingga tembus. Lalu mayat keduanya dihanyutkan ke sungai. Pasangan laki-laki bernama Tampun, sementara perempuan bernama Lemai. Pada saat itu, masyarakat Tampun Jua hidup berdampingan dengan alam. Hasil bumi melimpah. Mereka tergabung ke dalam masyarakat Pagobanyau atau gabungan manusia dengan orang Kayangan. Hingga suatu saat, kampung Tampun Jua terlibat perang dengan musuh dari kerajaan lain. Para musuh iri dan khawatir dengan kemajuan Tampun Jua. Peperangan pertama dimenangkan oleh masyarakat Tampun Jua. Begitu pula dengan peperangan kedua dan ketiga. Namun musuh masih tetap melakukan penyerangan dengan berbagai cara. Mereka meminta bantuan bangsa binatang, hewan, dan lain sebagainya. Hingga suatu saat mereka memiliki ide untuk menanam jamur beracun di wilayah sekitar Tampun Jua dan ladang milik masyarakat di sana. Dan jebakan itu berhasil. Banyak masyarakat yang keracunan tetapi dapat disembuhkan. Namun, terjadi kekacauan. Jamur-jamur beracun tersebut mengakibatkan timbulnya logat bahasa yang agak berbeda, namun masih dapat dimengerti oleh satu sama lain. Namun musuh masih tetap belum puas. Diperintahkannya para iblis untuk mengirim sihir dan membuat kotor kampung itu, sehingga membuat masyarakat Tampun Jua menjadi depresi. Dalam keadaan kacau tersebut, dilakukan pekat banyau atau musyawarah oleh para temenggung untuk mencari jalan keluar, dan didapatkan keputusan bersama untuk meninggalkan kampung itu secara berurutan dengan rombongan masing-masing yang dipimpin oleh masing-masing temenggung. Kelompok yang berangkat lebih dulu harus membuat tanda atau arah jalan yang dilalui. Dalam bahasa setempat disebut lujok menggunakan kayu, agar kelompok yang berangkat belakangan dapat menyusul. Dan kelak jika menemukan tempat yang subur serta kaya akan hasil alam, mereka akan berkumpul kembali untuk memulai era baru Tampun Jua. Kelompok Mualang adalah kelompok yang pergi terakhir. Kelompok ini dipimpin oleh Guyau Temenggung Budi. Mereka memiliki seorang pengawal terkenal bernama Mualang. Dalam perjalanannya menyusuri sungai Ketungau, mereka tersesat. Hal ini disebabkan oleh banjir yang merubah arah tanda lujok atau penanda arah kelompok sebelumnya. Mereka pun menghentikan perjalanan di muara sungai Ketungau dan membangun pemukiman awal di sana. Kemudian setelah beberapa saat, meninggallah pengawal mereka yang bernama Mualang dan dikuburkan di sebelah kanan mudik sungai Ketungau. Kemudian Mualang diabadikan oleh kelompok Guyau Temenggung Budi untuk menyebut nama anak sungai itu menjadi Sungai Mualang dan menamakan kelompok mereka orang Mualang. Dari sanalah dimulainya peradaban baru bagi Dayak Mualang.
Sekian sedikit kisah legenda asal-usul Dayak Mualang yang kami ketahui. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon agar dapat memberikan pelurusan di kolom komentar. Terima kasih.